Selamat siang, perkenalkan nama saya Hotma Yulina Saragi dari kelas 10 akuntansi SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Adapun fungsi akuntansi yaitu fungsi akuntansi yang utama adalah sebagai media informasi, khususnya informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan, karena dari informasi tersebut dapat diperoleh suatu laporan ekonomi di mana kita dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu organisasi ataupun badan usaha, serta mengetahui perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Tahap-tahap siklus akuntansi. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Tahap pertama dalam proses siklus akuntansi yaitu seorang akuntan diharuskan untuk menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, bisa dilakukan dengan menggunakan persamaan matematis atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setelah transaksi, kita bisa mencatatnya dalam jurnal umum. Maka tahap selanjutnya yaitu mencatat transaksi ke dalam buku jurnal secara beruntut. Proses ini disebut journalizing. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Pencatatan dalam jurnal umum biasanya transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan suatu rekening dikredit. Sedangkan pencatatan dalam jurnal khusus atas transaksi yang berulang atau jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Setelah dari jurnal umum, kita bisa mempostingnya lagi ke dalam buku besar. Tahap selanjutnya setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal yaitu posting transaksi ke dalam buku besar. Pada umumnya, sebuah perusahaan memiliki daftar susunan rekening-rekening buku besar atau disebut sebagai chart of accounts. Masing-masing rekening biasanya diberi of accounts. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode guna memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross reference dengan mencatat transaksi dalam jurnal. Tahap selanjutnya yang kita lakukan setelah buku besar adalah menyusun neraca saldo dengan cara memindahkan saldo yang terdapat pada buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo yang ada pada neraca saldo jumlahnya harus sama. Apabila jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah saldo yang ada di kredit, maka neraca saldo tidak seimbang atau masih terdapat kesalahan yang disebut tidak balance. Apabila tidak seimbang, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum penyusunan laporan. Setelah kita dari neraca saldo, kita bisa menyusunnya dalam jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, apabila terdapat transaksi yang belum dicatat, transaksi yang salah, ataupun perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan secara periodik, biasanya pada saat laporan akan disusun. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan dibukukan ke dalam buku besar. Tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu menyusun neraca saldo yang kedua dengan cara memindai saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun yang ada pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo dari kelompok tersebut juga harus seimbang. Setelah itu, kita akan menyusun transaksinya ke dalam lapor keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan informasi yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Penyusunan laporan keuangan disusun sebagai berikut. 1.
laporan laba rugi atau menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal atau melihat perubahan modal yang sudah terjadi. Yang ketiga, neraca atau memprediksi fleksibilitas, likuiditas, dan solvensi. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Setelah laporan keuangan, kita menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat hanya pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya yaitu laporan arus kas. Setelah laporan keuangan, kita menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat hanya pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi dengan cara menolkan atau membuat nihil rekening yang terkait. Pada akhir periode, rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan dan sudah selesai menjalankan fungsinya. Sekian, terima kasih penjelasan. Inilah penjelasan dari saya. Saya Hotmail Saragi undur diri. Selamat siang.